selamat datang di Pocil Podcast sambil ngecil bareng sama gue Gisela Azaria. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih nih kepada Permata Hijau Suites yang sudah memfasilitasi Pocil hari ini di tempat yang very cozy and lots of exclusive facilities. Nah, kita mulai aja. Ngomong-ngomong soal passion nih ya, in people. Sering muncul pertanyaan sulit ketika kita memasuki realiti kehidupan. Yaitu pertanyaannya adalah, kerja sesuai passion tapi gaji gak seberapa, atau kerja gak sesuai passion tapi sebenarnya gajinya fantastis dan lain sebagainya. Dan di Pocil kali ini kita kedatangan narasumber yang dia lintas jurusan nih ke dalam dunia trading yang pada sebelumnya kerjaannya tuh udah cocok banget. Kita langsung aja panggil ini dia, Revandi Effendi, founder dari Blast Trading Community. Halo, gimana halo kabarnya? Gisel, baik. Baik kabarnya, salam cuan loh. Jangan, Aduh, marketnya lagi merah. Aduh, marketnya lagi merah. Iya. Tapi kita sebelum ngomong market, aku pengen nanya nih. Sebenarnya passion Revandi Effendi ini apa sih? Nah, kalau bagi in today, ya passion itu pasti kan sesuatu yang kita mau lakukan tanpa dibayar. Ya. Dan ketika tanpa dibayar, berarti harusnya kita melakukan segala sesuatunya dengan menyenangkan. Yes. Dan Gisel tahu pasti aku passionnya itu bermain musik. Dan itu sudah ada dari kecil. Oke, Gitu. You love music gitu, itu Yes. udah dari kecil? Dari kecil. Nah, selama berkarir musik ini udah sering berkolaborasi sama siapa aja tuh Kak biasanya? Kalau tahu band namanya The Overtunes, nah itu aku sempat kerja menjadi keyboardisnya dan sound engineer-nya selama 2-3 tahunan. Gitu, dan freelance untuk beberapa artis lainnya seperti Isyana Saraswati, gitu, Magenta Orchestra, dan beberapa artis yang lainnya. Banyak gitu. banget ya. Koko as a keyboardist atau apa nih sebenarnya spesifik musiknya itu? Nah, kalau di dunia musiknya sih expertise-nya memang di pemain keyboard. Bahkan lebih cenderung main pianonya. Gitu. Cuma kalau di pekerjaan ya sound engineer. Sound engineer. Jadi itu kan khusus lagi ya belajar ya? Betul. And you love it sebenarnya? Yes. Enjoy? Enjoy. Wow, oke. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, aku tadi mention adalah you are founder of Blast Trading Community gitu ya. Sebenarnya you are success sebenarnya di dunia itu, di dunia musik itu. Terus kenapa berani memutuskan gitu untuk ini? Tapi sebelum itu aku pengen nanya lebih dalam lagi sih. Kan passion itu kan istilahnya kalau mau ngomong gaji itu kan istilahnya kayak sama artis-artis besar itu kan cuannya oke juga kan kok? Sudah bagus, yes. Sudah bagus kan? Yes. Terus kenapa gitu? Kenapa? Karena apa ya, ketika kita belajar lebih lanjut lagi, kita harus sadar kalau kita bekerja dengan passion aja, itu tidak akan pernah cukup. Karena walaupun kita mengaku diri, kita passionnya entah misalnya masak, misalnya kita berolahraga, main musik atau apapun, at one times kita pasti pernah merasa namanya bosan. Oke. Dan kalau kita bosan, pertanyaan apakah kita mau melakukannya? Tentu tidak. Yep. Jadi kalau kita bekerja dengan alasan we work for passion, passion menjadi bahan bakarnya, one day itu akan habis. Masa kita tidak melakukan apa-apa kalau kita passionnya lagi habis? So harusnya gimana? Bukan we work for passion, jadi tapi harusnya gimana? we work for a purpose. A purpose. Tujuan, karena tujuan itu pasti mendrive kita lebih. Dan apapun yang terjadi ya kita nggak akan pernah stop bekerja karena alasan sebuah tujuan. Oke, jadi Gitu. kalau misalnya alasannya cuma passion itu tidak terlalu kuat ya? Yes. Tidak terlalu kuat, jadi harus punya tujuan yang lebih kuat lagi gitu ya? Yeah. Tapi sampai saat ini pun untuk di dunia musik pun Koko tetap aktif juga nih? Aktif di gereja, lebih banyak aktif di gereja. Gitu. Oke. Nah, selama ini sama artis-artis nasional atau internasional juga ada kok nih? Internasional sih pernah beberapa. Mungkin kalau ada yang tahu itu Dave Koz. Dave Koz, salah satu pemain saksofon terbaik di dunia. Terus sempat jadi timnya. Terus pernah kerjain Brian Simpson. Terus Eric Bennett. Yes, I know. Kalau band hard rock itu metal, Rolling, apa ya? Lupa namanya. Genrenya banyak banget ya. Bukan Rolling Stones, gitu. Satu lagi. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam banget Campur ya. aduk. Oke, yang paling berkesan sama siapa? Berkesan sama The Overtunes sih. The Overtunes. Karena apa ya, berawal dari temen kampus gitu sampai akhirnya direkrut menjadi keyboardist gitu. Dan kita menghabiskan quality time juga
nggak sebatas hubungan antara sesama pemain band, tapi as a family. Oh, nice. Gitu. Jadi ya kita menghabiskan waktu juga, selain itu juga bisa sambil sharing firman Tuhan bahkan gitu, berolahraga bareng. Oke. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar kerja doang ya. Betul. Iya. Oke, ini kalau aku dengar dari ceritanya semuanya sebenarnya tuh udah sangat nyaman, you enjoy, itu passion you juga gitu ya. Betul. So, langsung lanjut ke pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa berani memutuskan untuk pindah haluan seberani itu ke dunia saham gitu, financial market? Ya kayak gitu. Tapi sebelum itu kita mungkin cheers dulu nih kok. Oke, cheers. Udah haus ya. Cheers. Oke, lanjut. Boleh dijawab waktu dan tempat dipersilakan, kenapa bisa seberani itu ambil keputusan kok ke dunia saham? Jadi ceritanya gini, kan ketika kerja di dunia musik itu memiliki jam waktu yang kerja yang sangat berbeda dengan karyawan pada umumnya. Yeah. Kalau karyawan pada umumnya kan kerja Senin sampai Jumat, mungkin 9 to 5, pulang selesai kan. Nah, Sabtu Minggu libur kan. Yeah. Sedangkan dunia musik kebalik, Sabtu Minggu kerja, Senin sampai Jumat yang libur. Oke. Dan ketika andai kata ada meeting atau latihan, itu semua dilakukan after office hour. Yeah. Dan ketika itu berarti lebih banyak waktu tanda petik istirahatnya ya, Senin sampai Jumat ngapain dong? Gitu. Tiap Sabtu Minggu itu udah pasti terbang ya keliling Indonesia gitu, entah sama Overtones atau artis lain, tapi Senin sampai Jumatnya ngapain? Mau bisnis juga kayaknya agak susah. Background aku bukanlah seorang yang lulusan ekonomi gitu, nggak ngerti nih dunia financial market, dunia financial market, nggak ngerti. Apalagi juga pas mikir secara karir pendidikan, SMA aja nggak lulus gitu kan. Wow, oke. Iya kan? Nah terus jadi kan mikir, aduh apa ya? Dan bermulai dari iseng ketik tuh di internet, cara cari duit online halal dan simple. Dan waktu itu halaman pertamanya keluar ada tulisan trading. Trading apa nih? Trading bukannya dagang. Apa yang didagangin? Dan ternyata saham. Saham itu apa sih? Nah terus mulai deh perjalanannya, mulai kepo, jadi ke Gramedia terdekat, mulai beli tuh buku-buku tentang saham tuh, untuk pemula lah, untuk newbie lah, cari yang keywordnya kayak gitu, dibeli deh. Baca satu-satu, kumpulin satu-satu, dan setiap perjalanan manggung, buku itu aku bawa. Sampai akhirnya aku notice gitu, kok di backstage beberapa artis mulai memperhatikan grafik ya. You lihat gitu. Mereka ada yang kayak lagi ingin grafik-grafik gitu di saham. Terus abis lihat grafik, mukanya pun ada ekspresinya. Entah kayak senyum-senyum, ada yang kayak gitu. Nah dari situ kan ada apa sih? Dia lihat apa sih? Kepo. Jadi mulai tanya lah ke artis-artis itu, ini apa sih? Dan mereka jawab, ini saham loh. Gitu. Sampai akhirnya ya kita ngobrol, dikasih tahu saham itu ternyata bukti kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Dan ketika zamannya sekarang udah zaman dimana semua udah serba digital, itu bisa diperdagangkan secara online. Nah jadi ternyata memungkinkan ya Senin Jumat misalnya kerja jadi trader, Sabtu Minggu kan tetap manggung. Nah ini possible nih, sebuah bidang yang bisa digali baru. Dan sejak saat itu mulai tumbuh tuh rasa interestnya sama dunia saham di situ. Di situ. Nah, ketika Kokoh udah mulai interest nih, udah mulai baca, udah ngegali lebih dalam lah gitu. Iya. Nyebur bener-bener kayak official ke dunia trading saham gitu, financial market itu ngantor dulu atau gimana tuh ceritanya sampai akhirnya gitu? Jadi sebelum di titik sekarang, aku itu kerja mulai buka account pertama itu November 2016. Nah, jadi jauh sebelum pandemi ya, udah buka. Jadi udah buka, udah taruh uang sesuai dengan minimum deposit sekitar 10-20 juta, taruh. Dan mulai mempraktekkan apa yang udah belajar dari beberapa buku itu kan. Coba, cuan. 2-3 bulan kok cuannya makin banyak. Mulai mikir, top up dikit terus cuan, terus tiba-tiba kok rugi ya, ternyata tidak seindah itu. Ternyata ada kalanya kita bisa rugi, dan ketika rugi mental aku pun goyang. Kenapa ya? Sampai akhirnya memutuskan cari siapa sih yang paling jago di dunia market. Sampai akhirnya cari dan invest, ikut kelas trading yang mahal, sampai nginep di hotel-hotel gitu, 3 hari 2 malam masterclass lah, dari seminar A, seminar B, C, dicobain satu-satu. Sampai akhirnya, wah udah mulai makin pede nih.
udah mulai cuannya makin banyak, taruh uangnya mulai lebih besar, udah kayak 50 juta, mikir kok kayaknya masih kurang gitu. Kurang, oke. Sampai akhirnya mulai taruh uang yang besar, ya sampai hasil tabungan mungkin ya beberapa tahun, 5 tahun di dunia musik, aku mulai taruh di situ. Dan ternyata bukannya makin cuan, bukan makin untung, malah buntung. Waduh, Gitu. terus Jadi gimana mental? 2000 berapa ya, 17 tuh, ya 2017 itu aku kehilangan hampir seluruh tabungan sih. Oh my god. Gitu. Jadi memang ketika kehilangan itu ya gimana ya, maksudnya ya kita semua ya start lagi dari nol. Iya, iya. Dan aku mau lanjutin di musik juga kayak passionnya itu mulai kurang bergairah. Kenapa ya? Karena pikiran aku ke sana. Takutnya nyari uang, ntar uangnya habis begitu aja. Oke, jadi malah. Dan ketika itu mikir, sampai akhirnya aku dapat kesempatan bertemu salah satu konglomerat di Indonesia. Aku menjadi pianisnya selama beberapa bulan. Dipanggil kalau ada event. Dan eventnya itu ya panggilannya mungkin bisa jam belasan malam, 11 malam, 12 malam. Tamu-tamunya very VIP. Dan aku memperhatikan apa sih yang bapak-bapak, ibu-ibu ini ngobrolin. Ternyata saham. Nah, dari situ aku mikir, ini orang bisa sekaya ini, apa benar ya dari saham ya? Kok aku pernah gagal banget nih. Sampai akhirnya ngobrol, aku dibukain mindsetnya, dan aku mulai dapet ide, gimana kalau kerja kantoran di dunia saham? Kan itu kan lebih mempercepat waktu aku belajar. Dan ketika aku udah sukses, aku kan bisa balik lagi ke musik. Bisa lebih full. Sama udah mikir kesana lagi ya? Betul, Iya, bahkan ujung-ujung balik lagi. Karena musik itu memberikan apa ya, kebebasan untuk berkarya, berekspresi. Dan kerjanya pun santai dan aku enjoy. Nah pas kantoran itu gimana tuh kok? Dan ketika kerja kantoran ya seperti pada umumnya lah Gisel. Ya kita start dari nol, apalagi dengan apa ya, tanpa lulusan tanpa lulusan SMA, S1-nya juga ya musik orang juga nggak lihat gitu. Kita mulai start dengan gaji ya UMR ya 3,5 juta waktu itu zamannya. Kerja sampai akhirnya 2 tahun merasa ilmunya udah cukup dan mulai tradingnya udah mulai baik. Ya belajar sambil menyelam minum air lah ya. Jadi kerja di kantor itu udah tahu sistem kerja seperti apa dan lain sebagainya. Terus akhirnya baru keluar dan memutuskan langsung atau enggak tuh? Keluarnya sih langsung. Cuma kalau mau bangun Blast Trading Community jujur itu nggak kepikir. Yang kepikir adalah sekarang dengan uang yang ada terkumpul aku mau kuliah bisnis. Jadi ambil kuliah startup dulu. Selama sekitar 4-6 bulan lah. Wow, gitu. Karena gimana ya kalau kita mau bangun bisnis tapi kita nggak pernah tanda petik ya belajar. Iya, betul. Sampai kapan juga nanti uangnya itu habis karena pembelajaran kita yang sia-sia gitu. Exactly. Nah, pas lagi belajar muncul Blast Trading Community itu pas lagi kuliah itu. Betul. Gimana tuh bisa muncul itu? Karena ketika kuliah kan ditanya itu orang-orang yang datang adalah orang dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Kayak ada anak muda, anak yang masih kuliahan, pengen suatu saat saya pengen buka bisnis makanan. Ada juga cewek yang pengen buka bisnisnya fashion. Ada yang pengen, misalnya dokter pengen punya bisnisnya properti. Nah, dan ada Revandi yang backgroundnya musik pengen buka bisnis. Cuma bisnisnya itu lihatnya edukasi trading. Nah, ketika itu ditanya sama mentornya bagus. Satu pertanyaan aku akan selalu ingat. Yaitu apa kekuatan terbesar kamu? Karena dalam membangun bisnis, yang terpenting itu bukan kita mencari uang, tapi apa yang bisa kita kasih solusi untuk masalah yang ada dengan kekuatan kita. Nah, di saat itu ketika pertanyaan itu ditanya, teman-teman aku jawab dengan berbagai macam jawaban. Aku bisa ini karena aku cantik. Ya kan, cantik, followersku banyak, itu bisa menjadi kartu as nih kalau jualan baju. Make sense juga ya, kalau cewek iya juga ya. Yang cowok, kenapa mau bisnis ini? Aku suka banget makan, aku suka banget masak. Gitu, relasiku banyak. Jadi teman-temanku aku bisa suruh mereka coba dan jadi tim supporter aku. Dan orang yang ketiga menjawab, wah kalau aku, orang tuaku kaya, cukup. Uang itu adalah power. Nah, ketika ditanya, kekuatan utama kamu apa? Ya aku jawab, Tuhan. Dan di saat itu mereka jawab, ya udah bangunlah bisnis dengan kekuatan itu. Bidangnya itu. Dan di saat itu aku ngisi kan forumnya kan, bisnis yang mau aku bangun tulisannya namanya Revandi Trading Academy.
Awalnya. Kalau disingkat RTA gitu, Revandi Trading Academy. Revandi nama sendiri, buat branding juga, trading itu jelas apa yang kita lakukan, akademi supaya ada sekolahnya gitu. Iya. Supaya orang belajar saham itu tidak tertipu, tidak salah belajar, step by stepnya dapat. Gitu. Revandi yang dari orang musik, nggak lulus SMA aja bisa, berarti aku yakin orang lain bisa dapat kesempatan yang sama gitu. Oke. Nah, pas ditanya gitu, bingung dong. Bangun dengan kekuatan ini gimana? Sampai akhirnya mentalku ubah. Nama Revandi ini tidaklah penting. Dari semua Revandi Trading Academy, yang paling gak penting Revandi. Malah kebalik, aku pikir ini yang paling penting. Ternyata ini paling gak penting. Kita. Gitu. Betul dong, kita kan sering lihat ya banyak bisnis. Iya, Misalnya apapun ya bisnis dengan nama foundernya atau nama yang menjual kan. Iya. Dan nama Revandi itu sama sekali tidak penting. Gitu. Dan kebetulan mentor aku juga agamanya sama dan dia menjelaskan value yang sama. Oke. Gitu. Karena dalam bisnis itu kita mindsetnya harus melayani. Iya. Kita melihat kayak bisnis yang sekarang Gojek gitu, Tokopedia, online e-commerce seperti itu kan semua melayani klien, betul. melayani customer. Nah dari situ aku dapat insight kalau bangun bisnis memang harus melayani. Oke, muncullah nama Bless itu. Jadi kata pertamanya adalah bless. Bless. Dan trading tetap sama karena itu yang dibangun. Iya. Dan yang ketiga dari akademi itu berubah menjadi community. Komunitas. Karena cara orang Kristen bertumbuh ada melalui sebuah komunitas. Oke, nice. Gitu namanya. Itu Bless Trading Community ya. Jadi, Gitu. jadi tujuan awal dibuatnya Bless Trading Community ini apa nih kok? Jadi ya tujuannya itu supaya saya bisa mengenalkan Tuhan bahkan penginjilan melalui dunia trading. Dunia yang katanya ini abu-abu, dunia yang katanya Banyak bahaya, tipu-tipu, banyak tipu menipu, hoax tapi gitu ya, bohong kita lah kasih ya. tahu yang benar. Oke. Gitu. Wih, oke. Wow, nice. Makin panas ya. Iya. Nah, bener kan tadi udah di-mention dikit nih soal tipu-tipu, soal hoax itu berarti correct me if I'm wrong gitu kayak emang bener ya? Memang banyak bener. yang istilahnya kita tahu lah yang lagi tren sekarang ada banyak yang tertipu gitu, Betul. bahkan artis-artis gitu Nah, dan sebagainya. ya. Nah, tapi kita akan bahas selebih lanjutnya abis ini ya. Kita cheers Oke. dulu. Oke. Ya. Oke, people. Nah, Ko Revandi, tadi kan akhirnya udah memutuskan sudah membangun Bless Trading Community. Nah, enaknya jadi trader ini bisa di mana aja ya, Ko ya? Iya, kerja di mana aja, kapan saja, tidak berurusan dengan orang. Yes, kayak gini nih, misalnya kita di Permata Hijau Suite sih, tempatnya cozy banget ya. Iya. Kayak kita bisa trading di sini dengan ngeliat kolam renang lah, lihat ngapain. Jadi kayak enaknya jadi trader ya sebutannya Iya, ya. Kalau jadi trader. trader tuh bisa di mana aja ya. Ya. Kayak gitu apalagi kalau tempat huniannya cozy kayak gini ya. Nah, kita lanjut lagi nih soal dunia tipu-tipu katanya sempat ini bisa dibilang abu-abu, banyak yang suka ngebohong dan lain sebagainya, dan kita tahu kayak belakangan ini we call robot trading ya. Iya, betul. Robot trading. Nih, gimana Koko nanggepinnya dan apa sih tips yang bisa Revandi kasih untuk para pemula yang mulai trading itu supaya nggak tertipu lagi gitu? Nah, kalau untuk in people ya, tips yang paling gampang adalah ketika mau terjun ke dunia trading, pastikan kamu pilih satu orang atau satu kelompok yang kasih unjuk portofolionya tanpa sensor. Iya. Karena dengan itu aja pilihan kamu akan langsung sangat sedikit. Kamu langsung tahu harus belajar sama siapa aja. Iya. Gitu. Karena yang terkenal belum tentu yang terbaik. Iya, betul. Yang jago trading belum tentu terkenal. Iya, iya, betul. Yang tiap hari bikin konten terus, pertanyaannya kapan dia trading ya? Wow. Pertanyaan bagus juga kan? Wow, tersentil tuh. Gimana? Iya. Nah, jadi makanya kenapa kita harus cek dulu. Syarat pertama adalah kamu harus bisa lihat apakah portofolionya itu ada dan tanpa sensor. Iya. Karena kalau itu aja mereka nggak kasih unjuk, ya gimana ceritanya kamu bisa percaya ilmunya dan kamu mau taruh uang yang jumlahnya tidak sedikit nih. Trading kan orang nggak mungkin taruh 50.000 ya, 100.000. Bahkan 50 juta mungkin bisa dianggap kecil lagi. Iya. Nah, yang jadi problem adalah mereka-mereka ini menunjukkan portfolionya nih kok di sosmed, istilahnya kayak untung gitu, atau apa kayak istilahnya mereka emang kayak sempat ramai kan kayak FOMO untuk iniin portfolio gitu. Yeah. Nah, itu
Ya mungkin buat orang awam itu nganggapnya mereka emang udah nunjukin tuh portfolionya. Betul. Itu gimana kok? Nah, makanya keywordnya adalah tanpa sensor. Dari nama akunnya, Aha, real account, iya, dan tanpa sensor nominal uangnya dia masukin berapa. iya. Oh, Kan itu harusnya tidak jadi soal. Bayangin kalau kamu nge-gym di sebuah tempat, ya PT kamu itu selalu ngangkat beban yang kamu levelnya di kamu. oke. Kamu kan belum tentu percaya kan, walaupun ototnya besar, badannya besar, apakah Iya. dia bersungguh-sungguh kuat? Heeh. Kan kita belum tentu. Iya, iya, iya. Kita baru bisa percaya sama personal trainer yang angkat bebannya yang memang jauh di atas kita, betul kan? Dan kayaknya sampai sejauh ini saya belum pernah lihat ada orang yang nge-gym, Iya. tapi angkatannya disensor. Betul kan? Iya Make sih. sense dong. Make sense. Iya. Masa trading angkanya disensor, apalagi dia make money-nya dari situ ya. Iya. Dia buka kelas, kayak macam. Iya. Kalau mungkin kayak Giselle yang trader biasa, ya sensor ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau dia Mereka yang pengajar, punya pengajar, bisnisnya di situ, dia harus nunjukin ya. harus tunjukin Harus dong. nunjukin. Make sense dong. Iya, iya, iya. Nah, kalau buat para pemula itu biasanya kan mereka kayak pasti suka FOMO lah ya, ngikut-ngikut gitu atau apa gitu. Nah, mereka itu berarti mungkin tips dari Koko, apakah mereka kayak istilahnya harus yang mendalami belajar dulu lah ya, Betul. harus belajar dulu, dan di Blaze Trading ini bisa belajar ya mereka. Koko ini ada Betul. kelasnya gitu ya kalau aku lihat. Ya, kita ada kelas, ada mentoring. Karena kalau mentoring itu untuk orang yang khusus mau serius belajarnya. Oke. Karena mungkin banyak orang datang atau melihat dunia trading sebagai dunia untuk coba-coba. Iya. Ya, siapa tahu cuan. Siapa tahu cuannya cepet. Heeh. Siapa tahu cuannya cepet bikin kayaknya makin cepet. Nah, itu yang makin lama makin salah mindsetnya. Oke. Padahal harusnya orang ke pasar modal adalah orang yang sudah punya modal dulu. Oke. Jadi dia siap mengembangkannya. Hmm. Dan ketika konsep ini harus benar, kenapa? Karena quote terkenal dari Warren Buffett, ya, the first thing you have to learn, then you will earn. Oh. Jadi fokusnya di belajar dulu, Belajar dulu. baru dapet. Nah, ketika belajar itu, misalnya kan mereka belum punya modal nih kok. Betul. Itu bisa juga ya belajar, maksudnya tanpa modal dulu gitu, istilah kayak Start dengan paper trading. paper trading itu kayak gimana Jadi tuh, kayak baca. kayak kita tetap melakukan aktivitasnya, tapi kita mencatatnya dalam Microsoft Excel atau kertas. Oke. Jadi apapun yang terjadi kita tidak rugi secara nominal uang. Oke tuh. Untuk ngetes ilmunya dulu nih, bener Iya. nggak? Secara kertas berhasil nggak? Sama seperti kayak kita mau bikin bisnis ya, kan pasti kita bikin namanya business plan. Iya. Secara kertas menguntungkan nggak? Misal mau dagang makanan, karyawan segini, sewa Iya, tempat iya. segini. Pas dihitung-hitung ternyata harus jual 50 box setiap hari. Nah, in people tuh berarti tuh istilahnya kita harus belajar dulu, nggak usah pakai modal duitnya dulu nih. Betul. Istilah jangan main ini ya, jangan main Wah, taruh uang. taruh uangnya langsung padahal belum belajar ya. Betul. Nanti malah itu yang bikin mental. Kena mental. Dan kalau aku sering dengar apa sih uang dingin, uang panas. Itu apa sih sering banget tuh muncul di Betul. istilah dunia trading. Nah, kalau uang dingin itu berarti uang yang ketika kamu hilang itu tidak mengganggu sama sekali mental kamu dan keseharian hidup kamu. Jangan sampai ketika kamu trading, kamu hilang, terus kamu jadi merinding hidupnya. Ya, aduh, ini cicilan gimana nih? Ya, Shopee Pay Later gimana nih? Aduh. Bahaya itu. Iya, jadi istilahnya tanggung jawab itu harus ini dulu lah, aman dulu ya baru. Kalau uang panas kebalikannya, uang yang bisa bikin kamu gerah gitu ketika trading. Karena pakai uang lebih besar dari yang kamu mampu. Itu juga nggak boleh. Makanya itu harus ini ya istilahnya mental apa emosinya apa semua itu Betul. harus dikontrol banget ya. Yes. Secara psikologinya Psikologi. ya. Wah, kayaknya belajar trading itu kayak psikologi, mental semuanya itu harus mereka harus stabil dulu gitu ya. Betul. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kok seberapa penting sih networking dalam dunia trading? Nah, networking. Salah satu quote yang aku suka adalah networking increase your net worth. Increase Your your net network. worth. Ya. Ya, jadi dengan kita networking, kita bergaul dari satu trader dengan trader yang lain, sebenarnya itu memperluas nggak hanya trading kita makin baik, tapi kita bergaul dengan orang-orang yang mindsetnya seperti orang kaya. Oke. Karena dunia trading ini mungkin masih tak dianggap baru. Pandemi aja baru bikin orang Iya. melek, betul ya? Iya. NU masuk sebelum pandemi ya. Mm. Terus ternyata nggak nyangka ternyata sekarang tuh ini banget lagi Hype banget. Hype banget Banget. kayak semua pada ikut-ikut
yang mohon maaf ada yang kayak belum belajar Ya, atau apa tapi main betul. cebur jadinya kayak nangis lah gitu kayak Iya. Porto gitu ya. Oke, next kok. Nah, jadi ketika kita punya lingkungan yang bagus, lingkungan yang punya mindset seperti orang kaya, pasti lama-kelamaan kita bergaul, kita pasti ketular gitu, kena gitu. Covid aja deket-deket ketular kan, apalagi mindset orang kaya, masa nggak mau ketular, pasti Iya, ketular juga. Iya. Dan dari situ kita akan melihat melihat uang dengan perspektif yang jauh lebih berbeda. Oke. Karena ketika kita trading, satu hal yang perlu kalian ingat adalah uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Wow. Coba pelan-pelan. Uang bekerja Kerja untuk untuk kita, kita, bukan bukan kita kita. bekerja untuk uang. Sedangkan kalau kita bekerja di kantor manapun, ini bukan salah ya, ini bukan salah. Tapi kita bekerja dan berharapkan paycheck atau ya gajian akhir bulan. betul. Akhir bulan menjadi Biasa. waktu yang ditunggu, betul kan? Iya. Sedangkan trader kita menantikan setiap hari market buka. Market buka is an opportunity for kita. Iya. Monday itu money day buat kita. Mhm. Karena hari dapat uangnya ya Senin, karena market kembali buka. Wow, oke. Gitu. Nah, sebenarnya kan aku juga pernah lihat nih kalau orang trading kayak dia benar-benar di depan laptop mulu kok. Tapi aku ngeliat kok kayaknya kalau misalnya aku lihat dari sosmednya tetap Iya. bisa punya waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Kayak how you manage your time gitu di dunia trading kayak gini. Kalau misalnya untuk blast trading gitu. Karena trading sejatinya adalah is a waiting game. Just Trading is a waiting game. Karena setelah kamu membeli saham, mau membeli forex, mau membeli cryptocurrency, there's nothing you can do. Kamu tinggalkan, kamu tutup laptopnya, pasang itu otomatis, kamu bisa melakukan hal lainnya. Oh. Itulah plusnya kenapa aku membangun Blast Trading Community dan ngajarin orang menjadi trader, bukan menjadi analis. Kalau analis mereka mau nggak mau bekerja, digaji untuk membuat analisa. Oke. Sedangkan trader ketika udah menemukan analisa yang baik, ya menemukan peluang yang bagus, beli sahamnya tinggal. Karena tinggal beberapa hari nanti uang itu yang naik. Oke. Gitu, sehingga kita bisa beraktivitas, mungkin bisa kuliah, berbisnis, bersama keluarga, nyantai-nyantai nih kayak gini, Iya, bisa. Sambil minum sesuatu kopi yang ada mereknya terus beli sahamnya juga gitu Nah ya kok. iya, itu juga bisa. Itu juga bisa ya. Oke. Nah, last question nih kok. Boleh nggak sih sharing mengenai tantangan apa yang biasa diterima dalam dunia trader? Tantangan sih pasti nomor satu, aku jawab rugi. Rugi. Harus Rugi. berani, risknya. Cuma untuk rugi, aku mungkin bagikan beberapa point of view ya. Karena bisnis apapun itu pasti rugi pada awalnya. Bisnis apapun. Karena Contoh, belajar ya misalnya istilahnya. Giselle mau buka toko baju, ya kan, mau stand makanan, apapun pasti keluar modal dulu. Iya. Dan pasti rugi nggak? Ya. Pasti ada Karena ruginya. awal-awal ya siapa yang mau beli barang kita, marketing belum jalan, ya kan, orang belum tahu produk kita dan lain-lain. Cuma Giselle ngasal aja nih ya, ngasal buka account terus langsung taruh uang di sebuah saham, bisa langsung naik nggak pertanyaannya? Ya, nggak Bisa. Iya, bisa aja Bisa. sih, bisa aja Karena sih. kansnya mungkin 50-50. Betul, iya. Nah, jadi itu yang membuat kenapa trading menawarkan peluang yang baik di awalnya. Tapi kalau kita rugi terus, ya dalam 10 kali transaksi, 8 rugi, 9 rugi, berarti namanya kita butuh belajar. Rugi itu sampai kapanpun ya pebisnis sesukses apapun, pasti ngalamin rugi ada. Tapi bukan berarti dia rugi terus kan. Iya. Nah, betul, dari betul. situ ketika kita tahu, oh ternyata resiko ini tidak bisa dihilangkan. Oke. Risiko hanya bisa di-manage, diminimalisir. Minimalisir. Nah, jadi ketika kamu tahu, oh tenang, resiko itu begini. Makanya kamu quote yang dari Warren Buffett, sekali lagi, the risk The risk. comes from not knowing what you are doing. Wow. The Resiko risk. Oke, ya. hadir, ya datang ketika kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Oh, yes, betul sih. Masuk akal kan? Iya, masuk akal. Kita harus belajar dulu, kita harus tahu apa yang kita lakukan dan lain sebagainya, tujuan dan lain sebagainya ya. Oke. Gitu. Wow, thank you so much. Boleh dong di-mention dikit lagi apa tadi quotes-nya by Warren Buffett kok? The risk The risk comes comes from not knowing what you are doing. Yes. Wow, thank you so much kok Revandi untuk sharing-sharingnya. Buat teman-teman tuh inget ya, kalau mau terjun ke sesuatu apapun tuh ya harus belajar dulu ya. Yes. Apapun ya harus belajar dan
bukan cuma sekedar passion tapi harus punya purpose kayak gitu ya. Yeah. Thank you so much Kong untuk sharingnya. Thank you. Dan buat In People, jangan lupa nih kita nanti akan ada episode-episode selanjutnya di Pocil dan see you next time. Pocil, podcast sambil ngecil bareng sama gue Gisela Azaria. Pamit, bye. Bye-bye.